Latihan hari ini cukup. Mari kita pulang. Mulai besok, aku akan mempelajari ilmu Sakawesi. Berapa lama Datuk akan mempelajari ilmu itu? Paling cepat 120 hari. Tapi aku sudah tua. Mungkin 200 hari baru bisa berhasil. Itu pun kalau tubuhku kuat. Maaf Datuk, kalau boleh saya bertanya. Mengapa baru sekarang Datuk mempelajari ilmu itu? Pertanyaanmu bagus. Tidak sia-sia aku mengangkatmu menjadi murid. Aku pernah mencoba mempelajarinya, tapi tidak berhasil. Dan aku hampir mati karenanya. Badanku panas seperti terbakar. Dan denyut jantungku menjadi lemah. Tak. Ada beberapa bagian dari ilmu ini yang aku belum mengerti. Aku menyesal telah membunuh Datuk Braja Seta. Padahal tanpa aku bunuh pun, ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Badannya lumpuh. Penyesalan datangnya memang selalu terlambat. Datuk, saya ingin coba mempelajari ilmu itu. Belum saatnya. Aku sayang kau. Aku tidak mau badanmu rusak karena ilmu ini. Nanti saja kalau aku sudah berhasil menguasainya. Sekarang pun aku ragu. Apakah aku kuat menahan siksaan ilmu ini? Pada siang hari, aku akan menggigil kedinginan. Sebaliknya di malam hari,
tubuhku menjadi panas seperti bara. Sebetulnya, kalau conde emas milik ayahmu ada di tangan kita, tidak terlalu sulit untuk mempelajari ilmu sakawesi ini. Karena air rendaman conde emas berkhasiat meningkatkan kekuatan tenaga inti. Kalau begitu, kita rebut kembali conde emas itu, Datuk. Sulit, itu pun sudah aku pikirkan. Pemuda mata satu itu memiliki ilmu harimau kumbang. Kecuali kalau kita sudah menguasai ilmu sakawesi. Lagi pula, benda itu ada dalam perut istrinya. Panas, panas. Panas, panas, panas. Panas, panas, panas. Mana Wira? Saya belum lihat, Datuk. Jahanam. Panas, panas, panas. Ambil air, cepat. Datuk. Oga. Sudah masak? Sudah, Datuk. Jahanam kau, Wira. Dari mana saja kau? Maaf, Datuk. Saya tertidur tadi. Bodoh. Kau ingin aku mati. Kenanga, Ya, Bang. kau mau yang tua atau yang muda? Tentu saja yang muda, Bang. Nah, ini. Yang tua tidak manis. Jagung ini lain, Kenanga. Semakin tua, semakin manis rasanya. Mana ada jagung tua yang manis, Bang? Kau tidak percaya? Ya, coba ini. Cicipi. Bagaimana? Oh iya, manis ya, Bang ya? Betul kan kata abang? Tidak selamanya yang tua itu tawar rasanya.
Tergantung dari bibitnya. Kenapa, Kenanga? Abang menyindir saya. Memang saya tidak pantas berdampingan dengan abang. Saya bekas gundiknya Datu Alang yang sudah tua. Abang tidak bermaksud begitu, Kenanga. Abang betul-betul bicara tentang jagung. Bibit jagung ini memang benar-benar pilihan, Kenanga. Abang Sukri yang kasih. Sudahlah. Lupakan. Maafkan abang. Marah sama abang. Saya tidak marah, Bang. Cuma saya malu pada diri sendiri. Kalau saja mata saya tidak buta dan emak saya tidak meninggal. Karena itu, abang betul-betul sayang kau. Saya tahu, Bang. Walaupun saya tidak melihat, tapi saya bisa merasakan dari sikap abang sehari-hari. Jadi karena itulah saya merasa malu, Bang. Mengapa saya tidak bisa memberikan malam pertama saya buat abang? Tutup mulutmu. Abang tidak mau dengar itu lagi. Ada apa nih? Ada apa? Ada apa? Mau kemana? Buntat, jangan masuk kampung. Ada rampok. Rampok? Iya. Kamu mau kemana? Ya mau lari lah. Tunggu. Jangan lari. Ayo kembali. Kita keroyok saja lah. Perampoknya bukan sedikit, Buntat. Banyak. Aku tak mau mati lah. Kalau kau berani, pergilah. Celaka Galak. Kampung kita diserang perampok. Kau jangan main-main, Buntat. Betul lah Galak. Kalau betul, kenapa kau kemari? Kenapa kau tidak lawan saja? Pakai inilah Galak. Perampok itu banyak, bukan satu. Lagi pula, aku kan tak mau mati sia-sia.
Dasar penakut. Brengsek. Abang. Abang. Buntat. Kemana perampok-perampok tadi? Mereka sudah pergi. Baru saja. Belum begitu jauh. Lari ke arah mana mereka? Mereka menuju ke arah hutan. Ayo, Buntat. Jangan lewat sana, Galak. Kita harus potong jalan. Galak. Istrimu juga dibawa. Hah? Buntat? Kau hadang mereka. Aku akan selamatkan Kenanga lewat jalan memutar. Hati-hati, Buntat. Kau jangan keluar sebelum mereka meninggalkan Kenanga. Jangan takut. Aku Bang Buntat. Bang Buntat. Jadi, yang berkelahi itu Bang Galak. Kau tak perlu cemas. Perampoknya hanya tinggal satu. Awas, Galak! Kenanga, perampoknya sudah lari. Kenanga. Abang, saya takut. Sudahlah, jangan menangis. Kalian telah melakukan kesalahan besar. Seharusnya kalian mendapat hukuman. Kejadian seperti itu tak akan terjadi kalau kalian tidak lalai. Kalian bukan orang baru. Sudah beberapa kali kalian ikut aku merampok. Kenapa kalian tidak pakai cara-caraku? Kejadian seperti ini sangat menyinggung harga diriku. Bagaimana kalau kawan-kawan yang lain tahu? Sangat memalukan. Yang kalian hadapi bukan para pendekar-pendekar. Hanya orang kampung biasa. Datuk, orang-orang kampung itu bukanlah hambatan buat kami. Kami sudah berhasil merampok. Tapi di tengah hutan, kami dihadang oleh pendekar mata satu. Ilmu silatnya tinggi. Pendekar mata satu. Kampung mana yang kalian rampok? Kampung Saga. Aku tidak suruh kalian untuk merampok di kampung itu. Maaf, Datuk. Kami turut perintah Abang Sukat.
Datuk, saya bersedia mendapat hukuman. Memang saya yang menyuruh mereka, sekaligus menculik istri pendekar itu. Bodoh. Belum waktunya. Buntat, cepat panggil Galak. Kenanga mau melahirkan. Apa, Mak? Sejak kapan kau tuli, Buntat? Telinga saya masih baik, Mak. Takut salah dengar. Kenanga mau melahirkan. Sebentar lagi aku akan menimang anak kecil. Cang cing cung cing cang cing cung cang cing cung cing cang cing cung ya. Cang cing cung cing cang cing cung cang cing cung cing ya. Jeki 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 ya. Jeki 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 jeki. Jeki 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 jeki. Gila. Gila ya? Ampun, Nak. Jangan marah, Mak. Berilah saya kesempatan. Saya sedang bergembira. Cepat pergi. Nanti bayi itu lahir. Baik, Mak. Baik, cepat. Baik. Mak, orang kalau sedang gembira memang agak sedikit gila. Galak, Galak, istri kau tidak beranak, cepatlah balik. Betul ini, Buntat. Kau jangan main-main. Betul, Galak, aku tak main-main. Kenanga. Bang, tolong, Bang. Kenanga. Mak Nani. Mak. Mak, tolong. Mak. Mak Nani. Mak. Kenanga, Mak. Bang. Mak. Kasihan Kenanga. Kelihatannya ia sulit melahirkan anaknya. Bang. Tolonglah, Mak. Mak akan coba dengan ramuan ini. Kalau tidak berhasil, kau harus minta bantuan pada Pak Praji. Baik, Mak. Ada apa, Galak? Kenapa Kenanga? Kenanga sulit untuk melahirkan. Aku diminta Mak Nani untuk mencari Pak Praji. Pak Praji yang tinggal di sudut kampung itu? Iya. Aku dengar dia bukan orang baik-baik. Sabar, Nak. Tahan sedikit. Ayo diminum obatnya. Bagaimana, Mak? Mak tak sanggup, Galak. Sepertinya ada sesuatu yang janggal di dalam tubuh Kenanga. Kita cari Pak Praji. Baik, Mak.
Praji. Ya, aku Aki Praji. Orang-orang bertopeng itu menganiaya aku. Pak Praji kenal mereka? Tidak. Atau barangkali Pak Praji bermusuhan dengan mereka? Juga tidak. Aneh. Sudahlah. Tidak usah pikirkan mereka. Apa maksud kedatanganmu kemari? Saya disuruh Mak Naning memanggil Pak Praji. Istri saya mau melahirkan. Tentu istrimu mengalami kesulitan sampai memanggil aku. Betul, Pak Praji. Ayo, kita berangkat. Jangan buang-buang waktu. Silakan Pak Praji. Baik. Kalian minggir. Biar aku dan Mak Naning yang mengerjakannya. Mak Naning, pegang kakinya. Awas, jangan sampai lepas. Mana nih? Lepaskan kakinya. Sudah saatnya kita mulai. Segera ambil air panas. Baik, Pak Praji. Bagaimana Pak Praji? Hampir berhasil, Mananing. Jalan sudah terbuka. Tapi tanpa kembang kahuripan, anak itu tidak akan keluar. Apa maksud Pak Praji? Mananing, tolong jelaskan. Dalam tubuh istrimu ada benda pusaka. Benda itu menempel jadi satu dengan tubuh anakmu. Hanya dengan kembang kahuripan, kita dapat mengalahkan kekuatannya. Benda apa itu, Mak Naning? Saya sendiri kurang tahu. Barangkali ada kaitannya dengan Alang. Alang? Seingatku, Alang mempunyai benda pusaka. Sudahlah, jangan dipikirkan. Lebih baik cepat carikan kembang itu. Kembang itu tidak banyak. Cuma ada beberapa saja. Dan hanya berkembang setiap 7 bulan purnama. Yang paling dekat dari sini hanya ada di Gunung Salaka. Jangan khawatir. Saya akan mencari kembang itu, Pak Praji. Tidak, bukan kamu. Harus suaminya. Sebab kamu calon bapak dari jabang bayi ini. Kamu tahu letak Gunung Salaka? Ya, saya tahu Pak Praji. Hari ini juga kau pergi ke sana. Kembang itu tumbuh di batu. Kau harus dapat memecahkannya. Aku ikut kau, Galak. Buntat, kau tinggal di sini. Jaga kenanga.
Abang pergi dulu ke Nanga. Tunggu. Lepaskan sabukmu. Jangan membawa senjata apapun. Aku yakin itu bukan sabuk sembarangan. Jangan sampai hanya karena sabuk kau gagal memetik kembang kahuripan. Tapi sabuk itu untuk melindungi dirinya, Pak Praji. Demi anakku yang akan lahir, aku rela berkorban. Jangan kau berikan dia, Galak. Biar aku saja yang simpan. Buntat, kau jaga Kenanga baik-baik. Baik, Galak. Jangan khawatir. Aku juga mau pulang. Galak, tunggu sebentar. Jaga dirimu baik-baik. Aku pergi dulu, Buntat. Terima kasih. Bukat. Saya Datuk. Sudah berapa lama aku berlatih seperti ini? Hampir 100 hari, Datuk. Apa aku masih tahan dengan siksaan seperti ini? Harus, Datuk. Berbahaya kalau dihentikan. Datuk, izinkan saya merebut cundi emas. Kau bukan lawan pendekar itu. Sia-sia saja. Hanya mengantar nyawa. Saya tahu, Datuk. Saya tidak akan mengadu kekerasan dengannya. Saya akan memakai cara lain. Saya akan culik istrinya ketika pendekar itu sedang ke ladang. Tapi kali ini saya akan lebih berhati-hati. Sukat, jangan lupa. Di rumah itu masih ada Mak Nani. Ternyata ia bukan orang sembarangan. Nana, cepat kita pergi dari sini. Tempat ini sudah tidak aman. Sebenarnya ada apa, Mak? Di luar ada orang jahat sedang berkelahi dengan Buntat. Ayo. Mak, badan saya lemas. Sakit. Tahan, Nana.
Apakah mungkin bunga ini yang dimaksud? Setelah sampai di bawah sana, akan aku ambil bunga itu. Kalian harus dapat menghalanginya. Jangan sampai dia bisa mengejar aku. Siapa yang menyuruhmu? Siapa? Siapa? Siapa?
Ayo berdiri. Tapi, Mak, saya tak kuat. Saya tak kuat lagi. Ayo cepat bangun. Kapan kita akan sampai nanti? Kita ini hendak kemana, Mak? Hus, diam. Jangan banyak bicara. Apa Bang Galak dan Buntat tahu kemana kita akan pergi, Mak? Hus, cerewet benar kau ini. Kaki Praji yang akan memberitahu mereka. Ayo, cepat bangun. Ayo. Ayo. Buntat! Pak Naning! Buntat. Ada apa, Sukat? Kedatangan kami ke Kampung Saga terlambat, Datuk. Rumah pendekar itu sudah kosong. Barangkali ada di rumah Mak Naning. Sudah saya cari, tapi tidak ada, Datuk. Penduduk kampung pun tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Pasti ada terjadi sesuatu. Sebar anak buahmu. Cari mereka. Baik, Datuk. Tapi saya tidak bisa pergi. Keadaan Datuk semakin parah. Rambut Datuk sudah berubah merah. Dugaanmu salah, Sukat. Badanku terasa lebih segar. Ilmu sakawesi hampir aku kuasai. Tenaga intiku sudah berkumpul dekat pusat. Pak Praji! Tunggu! Mau kemana? Kelihatannya tergesa-gesa. Kau sendiri mau kemana? Aku yang tanya dia. Malah dia tanya balik. Jawablah pertanyaan aku dulu. Kau tidak perlu tahu aku mau kemana. Jangan marah, Pak Praji. Kalau Pak Praji tidak mau kasih tahu, tak apalah. Tapi aku mau kasih tahu sama Pak Praji. Kebetulan kita jumpa di sini. Kenanga dan Mak Naning hilang. Kenapa bisa hilang? Bukannya kau yang membawa mereka? Waktu itu, aku sedang menghadapi pengacau, Pak Praji. Jadi maksud kau kasih tahu aku mau apa? Barangkali Pak Praji tahu di mana Kenanga dan Mak Naning bersembunyi. Lucu kau ini. Kau yang dekat dengan mereka. Tanya aku lagi. Cari saja mereka di sekitar kampung situ. Barangkali mereka masih bersembunyi di sana. Semua rumah sudah saya cari. Tak ada, Pak Praji. Ya sudah, kalau tidak ada. Itu bukan urusanku. Tunggu dulu, Pak Praji. Jangan marah ya. Sepertinya Pak Praji bersekutu dengan Mak Naning melarikan Kenanga. Kurang ajar. Kau berani menuduh aku.
Sekarang aku yakin kau yang melarikan kenanga. Ayo. Kalau yang lebih dekat, lewat sana. Tapi, jalannya agak sukar. Turun naik bukit. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bang, orang tadi tanya apa? Orang yang mana? Yang baru saja bicara dengan abang. Oh, dia tanya jalan pintas menuju Telaga Air Biru. Berapa jauh dari sini? Ya, 1 hari perjalanan. Terima kasih, Bang. Dia belum lama meninggalkan tempat ini. Tentu ada maksudnya. Aku sudah duga dia tidak akan membawa sabuk ini. Buntat, kau memang sahabat sejati. Mak. Dingin, Mak. Buat apa saya dibawa kemari? Tenang, Kenanga. Turut saja perintah emak. Ayo, tegakkan badanmu. Ini tempat keramat. Air sungai ini dapat membantu mengeluarkan anakmu. Kenanga, tarik napasmu dalam-dalam. Kemudian, tekan keras-keras ke bawah perut. Galak! Galak! Galak, Buntat! Buntat, firasatku betul. Aku yakin kau pasti masih di kampung ini.
Ustaz, aku senang berjumpa dengan kau. Aku juga. Tadinya aku pikir kau celaka. Aku cemas ketika melihat darah di bajumu. Banyak kejadian ketika kau pergi. Aku diserang 2 manusia bertopeng. Tapi dengan mudah, keduanya ku babat habis. Hebat kan aku? Tapi ketika aku masuk dalam rumah, Kenanga dan Mak Naning sudah tidak ada, Galak. Jadi Kenanga tidak bersama kau? Tadinya aku pikir mereka sembunyi di rumah Mak Naning. Tapi rumah itu sepi, Galak. Mari kita cari, Buntat. Mungkin mereka masih sembunyi di sekitar kampung ini. Aku punya dugaan lain yang lebih buruk. Sudah kau dapatkan bunga kahuripan? Tidak berhasil. Seseorang merebutnya. Dari mula aku sudah curiga. Pak Praji itu bukan orang baik-baik. Mungkin Mak Naning dan Pak Praji sedang merencanakan sesuatu. Pagi tadi aku bertemu dengan Pak Praji. Mak Naning! Mak Naning! Mak Naning! Mak Naning! Mak Naning! Bagaimana Bang Raji? Berhasil? Oh, bukan apa kalau tidak berhasil. Mana si buta itu? Jangan khawatir. Dia ada bersamaku. Kemarikan bunga itu. Hanya aku yang berhak mengeluarkan condet emas ini dari perutnya. Aku juga berhak mengeluarkan condet emas, Mak Naning. Karena aku yang mendapatkan bunga ini. Aku yang lebih berhak. Sudah lama aku menunggu kesempatan ini. Nanti selepas 5 tahun, baru giliranmu. Dan aku yang harus memakainya lebih dahulu. Selepas itu kau boleh mempergunakannya selama 3 tahun. 5 tahun terlalu lama, Mak Naning. Aku juga tidak yakin. Apa kau betul-betul mau memberikan benda itu kepadaku? Peristiwa 25 tahun yang lampau masih membekas dalam ingatanku. Kau pengaruhi aku untuk mencuri kitab ramuan obat. Tapi kemudian, kau ingkar janji. Kau lari dengan laki-laki lain. Padahal, kau sudah janji mau kawin dengan aku. Enak saja kau bicara, Raji. Aku tidak pernah janji mau kawin dengan kau. Dari dulu kau kuanggap sebagai abang perguruan. Tidak lebih dari itu. Ah kau, memang dasar kuntilanak. Mulutmu tidak bisa dipercaya. Untung waktu itu aku sudah curiga dengan niat baikmu. Kitab ramuan obat yang kau miliki itu tidak utuh. Bagian akhirnya masih ada di tanganku. Kau kaget, Naning. Itulah sebabnya kau tidak bisa bertahan awet muda. Kurang ajar. Kau memang bangsat, Raji.
Naning. Percuma kita berkelahi. 3 hari 3 malam pun tidak akan ada yang menang. Ilmu silat kita tidak jauh berbeda. Aku tidak peduli, Raji. Ayo kita teruskan. Ternyata kau memang betul-betul wanita, Naning. Emosimu lebih besar dari nalarmu. Ingat, Naning, kedatangan kita kemari untuk mengambil conde emas. Kalau kita luka parah, orang lain dengan mudah bisa mengambil conde emas itu. Jadi apa maumu, Praji? Begini saja. Aku setuju kau memakainya lebih dulu. Tapi tidak 5 tahun. 2 tahun saja. Tidak bisa, Praji. Harus 5 tahun. Kau memang keras kepala, Naning. Ingat, tanpa bunga ini, kau tidak akan bisa mendapatkan conde emas. Datuk sudah berhasil menguasai ilmu Sakausi. Sekarang Datuk harus betul-betul yakin dengan kekuatan yang Datuk miliki. Saya yakin dengan mudah Datuk bisa mengembalikan kejayaan keluarga Datuk. Apalagi kalau sabuk badak dan cundi emas bisa Datuk miliki. Saya baru saja mendapat kabar. Mak Naning berada di sekitar Telaga Air Biru. Bagus. Mudah-mudahan si Mata Satu juga ada di sana. Mana nih? Bagaimana? Sudah ada tanda-tanda? Sudah, Pak Praji. Tapi kelihatannya masih lama. Coba, beri ramuan ini sekali lagi. Dia sudah minum terlalu banyak. Kalau kau beri lagi, bisa membahayakan jiwanya. Ingat, tujuan kau dan aku sama. Mengambil conde emas. Jadi, kau harus bisa mengesampingkan hal-hal lain. Aku wanita, Bang Praji. Walau bagaimanapun, aku sudah terlanjur dekat dengannya. Kau harus paham perasaanku. Aku paham perasaanmu, Manani. Percayalah, ia tidak akan mati. Jangan diminumkan semua. Setengah saja. Baik, kalau terjadi sesuatu, aku akan buat perhitungan dengan kau. Aku ingat sekarang, ada sejenis tumbuhan
yang biasa dipergunakan untuk mempercepat kelahiran. Kalawatu maksudmu? Ya, betul. Apa mungkin ada di sekitar sini? Tak kusangka hatimu busuk, Mananing. Ada apa, Galak? Kenapa marah-marah? Jangan berpura-pura, Mananing. Mana istriku? Istrimu? Istrimu ada di rumah? Masih juga berpura-pura bodoh. Kalau kau tidak membawa istriku, buat apa kau kemari? Itu bukan urusanmu. Perlu kau ikut campur. Galak, percayalah sama emak. Apa yang kami lakukan demi keselamatan istri dan anakmu. Betul, Galak. Hanya aku yang bisa mengeluarkan anakmu dari dalam kandungan. Jangan percayalah, Galak. Mereka cuma mau mengambil conde emas. Kau biadab, Mananing. Pasti kau yang membunuh emaknya Kenanga. Kemudian Kenanga kau jual kepada Alang. Kau berharap bisa mencuri conde emas dari Alang, bukan? Kurang ajar. Sudah berani menduga-duga. Ampun, Galak. Jangan bunuh emak. Mananing, walau bagaimanapun, aku masih ingat budi baikmu. Pulanglah.
hubungan apa kau dengan Datuk Alang? Aku anaknya yang akan mengembalikan kejayaan mendiang ayahku. Dan akan kurubur kembali semua yang pernah menjadi milik ayahku. Sifatmu tidak jauh berbeda. Kau sama tamaknya seperti ayahmu. Ilmu harimau kumbangmu tidak ada artinya bagiku. Masih beruntung kau memiliki sabuk badak. Hingga kau masih bisa bertahan dari pukulan-pukulan mautku. Tapi itu tidak akan bisa bertahan lama. Akan kusobek mulutmu, kemudian kuhancurkan isi perutmu. Tidak akan semudah itu. Kalaupun aku harus mati, tapi kau pun akan luka parah di tanganku. Kau belum percaya dengan kekuatanku? Mau bukti? Lihat ini. Ah!
Galak, bangun Galak. Galak, bangun Galak. Galak, bangun. Kau tidak boleh mati. Galak, bangun Galak. Galak, anakmu Galak. Hati-hati Galak. Saya harus bisa bertahan hidup demi kau anakku. Walaupun sabuk badak dan conde emas ada di tanganmu, kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Karena ragaku tidak akan bisa hancur. Galak, hancurkan kepalanya. Tangkap Buntat.
Galak, cepat hancurkan kepalanya.